Puji Tuhan, terima kasih Pak Agus. Selamat malam, shalom buat kita semua. Dan Belum. tentunya selamat ulang tahun yang terkasih Opung Ocel, atau saya biasa panggilnya Master Kumis. Ya, Bapak Pastor Pardomuan Sihombing. Ya. Puji Tuhan, beliau adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, mengikuti pendidikan yang berintegritas. Tentunya setiap materi yang akan disampaikan itu akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan beliau pernah berkuliah di Korea Selatan, ya, dan juga di UGM Yogyakarta, ST Baptis, Sanata Dharma, dan juga yang terakhir di ST Betel Indonesia, dan tentunya pernah ada di STI Jakarta, ya. Betul ya, Pung ya? Ya, Baik, puji Tuhan. Dan saya pernah berjumpa dengan beliau kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Ya. Beliau adalah gembala saya dan saya adalah dombanya, tapi beliau tidak ingat kalau tanya. Ya. Ya, dan beliau juga pernah mengajar saya di S2 waktu di STT Kenos Jakarta. Baik, Bapak-bapak dan Ibu yang ada di dalam link Zoom ini, kita akan belajar, tentunya akan mendengarkan pemaparan yang ilmiah, logis, dan anti hoax. Kita anti hoax, hamba Tuhan harus anti hoax. Ya, yang dimana pemateri akan memaparkan bagaimana konsep tentang akhir zaman yang tentunya saat ini sedang tren, baik di masa lalu, di tahun-tahun yang sudah lewat, atau mungkin saat ini sedang ada prediksi-prediksi tentang akhir zaman. Apakah itu benar? Dan tentunya apa yang disampaikan oleh pemateri, saya kenal beliau sebagai seorang hamba Tuhan yang berpikir secara komprehensif dan universal. Jadi tentunya tidak dalam ruang lingkup yang subjektif begitu. Jadi kita akan menikmati materi di mana kita akan belajar tentang akhir zaman. Akhir zaman itu bukan hoax, atau itu hoax, atau konsep-konsep yang beredar hari ini hoax, atau itu bukan hoax. Dan tentunya kita akan kembalikan kepada ranah Alkitab, ranah Allah, ranah Tuhan itu sendiri, dan kita akan melihat pemaparan konsep yang disampaikan oleh hambanya mengenai menantikan akhir zaman. Akhir zaman itu kita nantikan apakah akan terjadi atau tidak akan terjadi. Atau konsep berpikir kita yang salah, atau jangan-jangan Alkitab kita yang salah. Baik, untuk kita lebih lagi masuk dalam materi, saya persilakan kepada yang terkasih, yang terhormat, Pastor Pardomuan Sihombing atau Opung Ocel untuk menyampaikan materi. Waktu tempat, dipersilakan. ya, terima kasih Bapak Pendeta Hetaria Johannes ya sudah memperkenalkan saya. Kalau menurut saya sudah agak lengkap ya, karena beliau Pak sudah kenal saya sejak 20 tahun yang lalu, dan beliau juga pernah duduk di bangku mata kuliah teologi agama-agama untuk magisternya beliau. Jadi cara pandang saya, cara pikir saya, menurut hemat saya beliau cukup paham. Ya, terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di Zoom ini. Ya, kita tadi sudah berbincang-bincang sebelum dimulai. Ya, menanti, apalah istilahnya, menanti akhir zaman. Ya, nah, akhir zaman, ya. Ini merupakan topik yang sangat mudah dijual, tanda kutip, ya, sangat populer, tapi di konteks fenomena. Nah, ini yang harus dipahami.
di konteks fenomena. Setiap kali ada fenomena alam, ya, maupun fenomena sosial, ya, selalu muncul tentang akhir zaman. Dan berbicara tentang akhir zaman, ini kan berbicara tentang eskatologi masa yang akan datang. Dan saya tidak setuju kalau ada orang berkata dia ahli eskatologi. Tidak ada orang yang ahli, ya, masa yang akan datang. Jadi kalaupun ada itu paling guyonan gitu ya. Tapi kadangkala dalam perkuliahan, khususnya kelompok Injil karismatik, ya, bicara tentang akhir zaman itu atau eskatologi itu sepertinya ada beberapa orang yang diplot bahwa orang ini ahli. Padahal kalau kita belajar teologinya para mainstream atau Protestan, akhir zaman dalam arti eskatologi di beberapa STT itu sudah dibuang, dihilangkan. Tidak ada lagi. Karena bentrok, ya. Karena berbicara zaman kan nanti kan ada milenium, ya toh, ada pre, ada ada post. Dan tiga paham ini selalu bentrok karena setiap paham itu mesti ada ayat-ayat pendukung. Makanya selalu saya bilang pada mahasiswa, ya, di teologi agama-agama, di kelas teologi agama-agama, kalau kita memahami kitab suci hanya dua kemungkinan. Satu, kitabnya yang salah, atau manusianya yang memahami kitab itu tidak sampai. Kalau saya memilih yang kedua, karena bagi saya kitab itu nggak pernah salah, sebab dia bicara di masanya, di zamannya, ya, dan biasanya bicara pada penerima pertama, penerima konteksnya. Makanya selalu ayat-ayat Alkitab tidak pernah lepas dari konteks. Nah, tetapi yang berhubungan dengan akhir zaman, mudah sekali kelompok, ya, awam biasanya atau pengkhotbah yang tidak sekolah dengan baik sangat mudah sekali menghilangkan konteksnya dari teksnya, sehingga muncullah seperti dikatakan oleh Pak Hetaria tadi, ya, hoax, ya, jadi suatu pemberitaan yang tidak sebenarnya Alkitab sampaikan seperti itu. Nah, jadi bicara tentang akhir zaman ini antara ada dan tiada, ya. Bahkan menunggu akhir zaman itu benar-benar seperti saya katakan di awal tadi menjadi primadona ya dari beberapa rohaniawan atau beberapa kelompok. Namun saya harus tegas ini, semua nubuatan, semua prediksi, semua ramalan para agamawan tentang akhir zaman selalu meleset, selalu apes, selalu hoax, bahkan selalu zong. Sampah. Kenapa? Sebenarnya kalau mau jujur karena tidak belajar Alkitab dengan baik, secara komprehensif. Jadi selalu melepaskan konteks dari teks. Ya, padahal teks dan konteks itu tidak pernah lepas. Nah, fenomena akhir zaman di dalam ajaran Kristen, ya, dari masa ke masa itu hangat. Bahkan berbicara tentang akhir zaman secara pribadi itu kan akhir zaman kiamat kecil meninggal katanya. Pribadi-pribadi. Lalu berbicara tentang akhir zaman kolosal, ya, itulah yang disebut dengan kalau terjadi secara masif, misalnya ada banjir, ada perang, ada kelaparan, ada penyakit yang mengglobal seperti COVID-19. Ya, berapa banyak orang menjadi korban, ya, saat COVID-19 ganas-ganasnya. Bahkan ada yang berani upload bahwa akhir zaman akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan termasuk yang anti terhadap seluruh perangkat dengan COVID, ya, apa itu PCR atau itu antigen atau itu media sarana lain yang berhubungan dengan COVID, ya. Tapi lihat setelah selesai COVID ini udah mulai reda, ya, orang-orang yang tadinya keras sekali, ya, berbicara tentang COVID itu merupakan salah satu tanda dari akhir zaman. Akhir zaman segera, ya. Sebenarnya berbicara akhir zaman, ya, seringkali orang-orang latah. Ini sudah akhir zaman, padahal sebenarnya akhir zaman itu sejak 2000 tahun yang lalu, ya. Roh Kudus turun yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, ya, Tom.
Lalu Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, ya toh akibat daripada Roh Kudus turun. Dan itu kalau ditarik ke masa kekinian, yaitu masa tahun Masehi, itu sudah 2000 tahun. Berarti akhir zaman, berbicara tentang akhir zaman, ya dalam konteks Alkitab Nubuatan Nabi Joel itu sudah 2000 tahun. Tetapi seringkali banyak umat latah, ya ini sudah akhir zaman, dalam arti kalau ada fenomena. Menurut saya ini, ya kalau kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, mungkin perlu diberikan bimbingan bahwa akhir zaman itu ya bukan karena ada fenomena, tapi memang ini adalah era akhir zaman. Cuman masalahnya adalah era akhir zaman itu ada endingnya. Nah, kan begitu. Dan Alkitab juga menulis itu. Nah, yang saya mau coba lihat adalah di tengah-tengah sebelum ending ini banyak prediksi-prediksi yang saya ulangi kembali jadi zong, jadi sampah, apes dan seterusnya, ya. Karena apa? Karena itu tadi, di awal tadi saya katakan karena tidak paham Alkitab secara komprehensif. Jadi bicara tentang akhir zaman, ya, itu bicara tentang fenomena. Nah, akhir zaman segera sering dipahami bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ada di bumi. Saudara, ini betul-betul kontras dengan ajaran Alkitab. Ya. Sebab apa? Sebab seseorang yang sudah mengenal Kristus, itu kan dia pada saat itu dia sudah ada di dalam rumah Bapa, sudah menerima Kristus berarti selamat. Ya, itu konsep Alkitab sebenarnya yang secara utuh. Tapi ada ajaran-ajaran nanti kita akan mempertanggungjawabkan ya perbuatan itu di akhirat pada akhir zaman tiba. Nah, biasanya ini di luar agama Kristen selalu mengajarkan seperti itu. Ya. Itu sebabnya selalu diajarkan ya sebuah neraca, sebuah timbangan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalau nanti terlalu banyak perbuatan buruk, maka akan masuk neraka. Kalau banyak perbuatan baik, maka masuk surga. Jadi masih ada di perjalanan. Sementara ajaran Kristen itu berbeda. Ya, the second we believe in Christ, pada saat kita percaya pada Kristus, seseorang percaya pada Kristus, dia sudah selamat. Artinya apa? Artinya konsep memahami apa yang dipahami oleh ya penghukuman akibat daripada akhir zaman oleh agama-agama lain dengan agama Kristen itu sangat berseberangan. Nah, akhir zaman dalam keyakinan umat Kristiani ya seharusnya bukan menakutkan, tapi sebuah pengharapan, bukan menakutkan, tapi sebuah ya pertemuan face to face. Itu kalau diliteralkan. Jadi kalau bicara tentang akhir zaman, mestinya nggak harus khawatir, nggak usah takut, ya toh, nggak usah merasa bahwa wah nanti bagaimana, karena memang sudah ada jaminan. Nah itu perbedaannya konsep Kristen akhir zaman dengan konsep Kristen dengan konsep agama-agama yang di luar daripada Kristen. Nah biasanya para penafsir akhir zaman konteksnya Kristen loh ya, saya bicara Kristen ini, ya khususnya karismatik, Pentakosta, Injili. Nah, tiga ini yang heboh selalu dengan akhir zaman. Ya, kalau Protestan dan Katolik mungkin 50-50, tapi kalau karismatik, Injili, Pentakosta ini sangat heboh. Ya, jadi para penafsir akhir zaman konteks Kristen ini, ya seringkali berdasarkan nats favoritnya adalah Matius pasal 24. Matius pasal 24 lalu ditambah dengan beberapa buku, beberapa kitab. Kitab Wahyu, kitab Yeskiel, 1-2 Tesalonika, ya dan beberapa kitab lagi. Jadi kalau mau ya dipelajari dengan baik, sebenarnya ayat-ayat yang berbicara langsung tentang akhir zaman itu tidak lebih dari 20 ayat. Lalu kitab dari 66 kitab itu berbicara tentang akhir zaman tidak lebih dari 10 kitab. Itu artinya bahwa akhir zaman bukan pesan utama dari kitab suci. Ya. Karena apa? Karena memang kalau Anda belajar Alkitab mulai dari Kejadian itu enggak ada ceritanya akhir zaman. Ya. Dalam kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan dan seterusnya belum ada itu. Setelah di pembuangan baru ada. Karena apa? Karena manusia pada waktu itu, orang-orang tertawan pada waktu itu betul-betul menderita.
Sehingga pengharapan-pengharapan yang diharapkan itu segera terwujud, segera terjadi, segera keluar dari penderitaan-penderitaan. Dan nyatanya itu terjadi sampai era Yesus tetap diharapkan, dan setelah era Yesus sampai sekarang masih tetap diharapkan. Nah, jadi berbicara tentang akhir zaman, ya, kembali bukan pesan utama Alkitab. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, Matius secara umum bahwa tanda-tanda akhir zaman itu akan muncul antikris, ya. Padahal sebenarnya kalau berbicara antikris bukan yang 666 itu, bukan. Alkitab jelas kok berkata siapa yang antikristus, dia antikris. Kan jelas sekali kok. Kita buka 1 Yohanes pasal 2 itu. Mudah memahami antikris. Bahkan kadang-kala saudara-saudara, ini teman loh, doktor teologi itu katanya. Ada orang beli kopi 666, wush, itu antikris. Lalu si Hotman Paris yang punya mobil itu angkanya 666, ini antikris. Yang dokter loh, bisa ngomong seperti itu. Saya akhirnya bercanda begini, kasih saya rumah, ya, tahun nomornya 666, berapa rumah pun saya akan tempati. Saya akan gunakan itu. Karena nggak ada hubungannya dengan nats Alkitab dan dengan dengan konteks kekinian, atau tidak ada hubungannya apa yang dikatakan Alkitab dengan fenomena sekarang. Harus dilihat konteksnya itu apa, bicara apa. Makanya saudara-saudara, kalau berbicara tentang antikris dan hubungkan dengan 666, menurut saya itu buang energi, ya. Bahkan antikris itu sempat diisukan dengan tokoh-tokoh tertentu. Obama antikris, Paus antikris, Nabi X, saya nggak sebut nama, itu antikris, dan tokoh-tokoh agama, tokoh negara lain antikris. Nyatanya semua jebol. Semuanya. Kayak apa dulu ya si Paus, apa dulu si Obama, kayak apa dulu ya tokoh-tokoh tertentu. Coba digambarkan sebagai representasi dari antikris, ternyata jebol. Lalu hal yang lain, kalau bicara tanda akhir zaman juga ada yang mengaku Mesias, ada yang mengaku Yesus, dan nyatanya itu real. Saudara mungkin tahu dari Korea Selatan, ya, ada ajaran, ada wanita mengaku bahwa dia adalah penjelmaan dari Yesus Kristus, dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya, ya. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita pahami, bahwa orang-orang yang tidak memahami Alkitab secara komprehensif akhirnya mudah mengeluarkan statement yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu terjadi peperangan di mana-mana. Itu kan ayat narasi Alkitab. Tapi nggak tahu konteksnya, apa maksudnya. Akhirnya dihubungkan dengan Perang Dunia Pertama 1914, Perang Dunia Kedua 1918. Dan saudara, Perang Teluk Pertama tahun 1980 sampai 1988 itu juga dihubungkan. Lalu Perang Teluk Kedua, ya, waktu Irak diinvasi oleh waktu Irak menginvasi Kuwait, ya, tahun 90-91, itu juga dianggap akan segera terjadi kiamat atau terjadi akhir zaman. Bahkan saudara-saudara, kalau Anda boleh tahu, Ed Robertson, salah satu, ya, pendeta yang terkenal kelompok karismatik, kelompok Pentakosta, itu bisa kok dibuka itu di Google. Dia bilang 1982 kiamat atau akhir zaman. Dan nyatanya saudara-saudara sudah 82, berarti itu kan udah 40 tahun yang lalu. Ya. Lalu ada lagi yang berkata bencana alam, ya, kelaparan, langsung dihubungkan dengan akhir zaman. Ya, Bapak Ibu kalau baca yang ayat Alkitab yang saya sebutkan tadi, itu ada ayat 5, ayat 6, ayat 7, ya, dan seterusnya. Padahal, nah, mereka ini nggak konsisten. Begini, Bapak Ibu coba membaca Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 bunyinya begini. Injil harus diberitakan bagi semua bangsa. Pertanyaannya, ya sudahkah Injil diberitakan untuk seluruh suku bangsa? Injil akan diberitakan kepada seluruh bangsa, baru akhir dari segala sesuatu itu terjadi. Saya coba buka, ya, wawasan wacana
pemahaman Anda yang berhubungan dengan demografi. Artinya pemetaan sampai di mana Injil sudah sampai. Nggak usah jauh-jauh. Saya mengajar berapa tahun yang lalu di sebuah STT paralel ya di Padang. Mahasiswanya para pendeta ya, para pendeta. Lalu saya mengajar teologi agama, lalu berhubungan dengan topik yang ada hubungannya dengan pemberitaan Injil. Nah, Saudara, Ketua BPD ya di Padang itu berkata begini, Pak Sihombing, radius 15 km dari kota Padang Benggaja. Lalu kasus di Cilegon, Anda tahu, ya, gereja aja sulit dibangun. Bayangkan untuk menginjil seperti apa sulitnya. Nah, itu baru konteks yang sangat dekat. Lebih luas lagi, ya. Berapa ratus suku di Indonesia yang belum mendengar Injil? Lebih luas lagi, benua Asia ya, yang mayoritas penduduknya Cina, 90% masih gelap. Lalu India yang disebut dengan apa namanya benua kecil itu 90% masih gelap. Lalu Afrika yang terdiri dari 58 negara, 16 negara di Afrika Utara itu belum kesentuh Injil. Lah kok bisa-bisanya akhir zaman segera? Saya khawatir orang-orang ini ya toh karena malas nginjil, ya toh nggak pernah nginjil, yang dikutak-katik itu dari YouTube, yang dikutak-katik itu orang yang ngomong tanpa tahu konteksnya, akhirnya berkata, ini tanda-tanda akhir zaman. Nah, lalu yang paling sekarang itu dekat, jangan-jangan Bapak Gembala juga ada di sini dengan konteks ini. Kalau ada, saya minta bertobat. Jadi gini, Bapak Ibu kalau baca Matius pasal 24 ayat 32 dan 36, itu kan ada apabila pohon ara mulai bertunas. Wah, ini sering diangkat ini. Nah, biasanya ayat ini ya para penafsir menghubungkan pemulihan kembali Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Berbicara tentang politis. Makanya kan Bapak Ibu mungkin pernah dengar, oh, 12 suku itu sudah mulai kembali ke Israel. Itu kan gencar sekali itu, ya. Lalu menghubung-hubungkan dengan kemerdekaan bangsa Israel 1948. Makanya muncullah 70-80 tahun. 1948 tambah 70 itu berarti ketemunya 2015-2017. Makanya 2015-2017 kan heboh itu akhir zaman itu. Karena dianggap sudah genap ini. Nah ini meleset. Lalu mereka ini bilang, oh enggak 80 tahun. Berarti tahun 2028, 2009, 2027. Makanya ada konferensi di Yogyakarta tahun 2012 mengumpulkan ribuan hamba Tuhan dari ratusan denominasi gereja dari seluruh Indonesia dan diwakili oleh 6 benua. Yang mengadakan seminar 5 hari. Saya pendeta Sihombing salah satu pesertanya. Tapi tujuan saya ingin tahu sampai sejauh mana mereka mengkaji itu. Ternyata kutak-katik yang jalan. Kutak-katik ayat-ayat. Bahkan pendetanya, pembicara utamanya, ya namanya Pak Paulus itu, dia berkata begini, saya belum meninggal sebelum akhir zaman terjadi. Beberapa yang lalu beliau sudah meninggal. Bahkan meninggal beliau sangat dramatis. Disembunyikan. Ya mungkin malu. Ya. Dengan apa yang diucapkan. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana manusia, orang-orang ini ya mencoba menghubung-hubungkan ya ayat-ayat yang mereka tidak pahami. Bahkan ada yang mengatakan pembangunan Bait Allah ketiga sedang diadakan. Ini mah cari gara-gara ini. Israel itu kan terdiri dari 3 agama di situ, ada Yahudi, Kristen, Islam. Kalau membangun Bait Allah yang ketiga, waduh, perang deh. Apakah kita menginginkan perang? Kan tidak. Lalu mungkin ada yang berkata, lah itulah tanda akhir zaman. Salah. Israel kuno, Israel dalam Alkitab beda dengan Israel kekinian. Ini harus dipahami. Makanya lihat, dulu kan gencar itu, bahkan mungkin sudah ada dari Indonesia nyumbang itu. Kemana itu duitnya? Bahkan ada yang berkata, oh sudah lewat gorong-gorong. Saya ke Israel nggak ada gorong-gorong itu. Saya ke Israel tahun 2019. Itu berita ke berita, akhirnya hoax.
Bahkan di sebuah WA, ya alumni sekolah saya di mana saya pernah sekolah, bagaimana Pak Hombing dengan katanya pembangunan bait Allah yang ketiga? Saudara, lihatlah konteks Alkitab, lihatlah data Alkitab sesuai dengan konteksnya. Saya yakin, ya, pembangunan bait Allah yang ketiga itu kita ini salah mengerti tentang konteks ayat itu. Sebab ayat itu kan untuk orang Israel itu, untuk orang Yahudi itu, bukan untuk pemahaman kita yang jauh di sini. Nah, kita yang ribut memahaminya. Sementara orang Yahudi bilang apa? Yesus is our brother. Nah, jadi saudara, mungkin mudah-mudahan ini mencerahkan Anda. Bagi bangsa Israel, khususnya Yahudi, ya, mereka sedang menunggu kedatangan Mesias yang pertama. Sementara bagi orang Kristen menunggu kedatangan yang kedua. Bagaimana pula itu? Ini kan ada pemahaman yang tidak sinkron. Makanya waktu ke Israel, bangsa Israel bilang begini kepada saya, "Hey, brother, Jesus is our brother." Saudara, kalau sudah bicara konteks ini, maka harus kita bicara lebih dalam lagi. Tapi yang jelas yang saya kasih tahu adalah jangan menghubung-hubungkan ya fenomena sekarang lalu digaris lurus langsung seperti pohon ara mulai bertunas lalu dihubungkan dengan kemerdekaan bangsa Israel, dihubung-hubungkan dengan kedaulatan Israel. Padahal Israel kuno dengan Israel masa kini itu sangat berbeda. Dan perlu juga Bapak Ibu tahu, semua kitab tidak pernah menulis tahun. Tidak ada numerik, numeral, nggak ada. Nggak ada nomor, nggak ada angka tentang akhir zaman. Alkitab tidak pernah menulis. Akhir zaman, saudara-saudara, itu tidak pernah boleh diprediksi. Saudara masih saya ingat 2015-2017, ya, waktu itu kan nggak terjadi. Lalu ada yang bilang begini, iya, karena apa? Mengapa nggak terjadi akhir zaman? Itu karena semua orang nggak percaya, jadi nggak terjadi. Menentukan dari zaman. Sekarang saya masuk ke beberapa contoh akhir zaman meleset, tafsir akhir zaman meleset. Ini saya alami pribadi, jadi ini sumber primer, bukan kata orang lalu saya katakan, bukan. Ini primer. Ya, kalau dalam penulisan ilmiah itu kan sumber primer itu sangat penting ya. Nah, akhir zaman yang Anda tahu ya, 2000 itu tahun 70 80-an, wah gencar banget itu. Tapi sekarang lihat udah diturunkan karena sudah meleset. Ya, saya masih ingat bapak saya kan bilang waktu kami kecil, nggak perlu sekolah. Tahun 2000 Yesus sudah datang. Sampailah tahun 2001, Papa, kau bilang dulu tahun 2000 Yesus datang, ini sudah 2001. Ayah saya bilang apa? Ah, itu senior saya yang ngajari saya. Jadi saudara-saudara, kadang-kala kita mengutip kata-kata senior yang sebenarnya mereka nggak tahu, nggak bertanggung jawab, nggak ngerti apa yang diucapkan. Dan jebol kan tahun 2000, ini sudah 2022, ya. Peta akhir zaman diturunkan. Ya, bahkan saya udah katakan tadi di depan, Pat Robertson, boleh dicek di Google, ya. Lewat TV loh ini, lewat TV. Aku jamin tahun 1982 akhir zaman terjadi. Keren banget toh? Berarti sebelum tahun 2000. Lalu contoh yang kedua ialah rohaniawan Sibuya. Bapak Ibu mesti tahu itu. Juga ya, saya menjadi saksinya. Karena waktu kami di Bandung, saya mengajar di SMP Gracia namanya, tahun 1987 sampai 1988, 2 tahun. Istri saya, ya, Hestining Sapiritri Ridiati Bursimamora Manalu itu, yang opung borunya Ocel itu, menjadi jemaat dari Pak Sibuya. Bahkan menjadi anggota choir-nya. Nah, waktu itu saya diajak ke sana, saya nggak mau karena sudah saya dengar berita-berita aneh. Tapi untuk mengapresiasi istri saya datang, duduklah saya di belakang. Saya dengarlah khotbah Rasul Paulus yang kedua itu. Ya, karena dia memang mengklaim itu. Bahwa di balik endah Bandung akan datang akhir zaman, Kristus Yesus akan turun mengambil kita tepatnya bulan November tahun 2003. Nah, kami di Bandung 1987, 1988. Pindahlah kami ke Ungaran.
ya tahun 1989. Tahun 2003 muncullah si Buaya di TV, dikepung oleh polisi, menunggu pengangkatan jemaatnya dari Timor, dari Papua, dan dari banyak tempat. Ternyata bukan terjadi pengangkatan. Yang diangkat oleh polisi justru jemaatnya, dimasukkan ke truk semuanya. Dan itu siaran langsung loh, ANTV. Itu pengalaman yang kedua. Pengalaman yang ketiga, tahun 2012, saya sudah cerita tadi, ada seminar tentang air zaman, ada konferensi air zaman di kota Jogja, ya. Mereka meneliti bahwa nanti Juni-Juli tahun 2029 akan terjadi air zaman. Dan kuncinya, pembicaranya belum mati sebelum air zaman. Ternyata air zaman sudah belum terjadi, pembicaranya sudah nggak ada. Lalu sudah ingat kan 2015 ya, tanggal 23 September, blood moon, bunyi sangkakala. Saudara, ini pengalaman yang sangat menyedihkan. Ya, seorang pendeta dari kota besar di Jawa Tengah membawa jemaatnya 800 orang ke Israel untuk menunggu akhir zaman. 800 orang loh. Ternyata malamnya tidak terjadi apa-apa. Dan malam itu ada orang yang inbox saya, Pak Pendeta, sekarang jam berapa di Israel? Lalu saya bilang, saya tanya, apa hubungannya? Loh, Pak Pendeta nggak tahu Alkitab ya? Ini akhir zaman malam ini. Aduh Tuhanku, pikir saya, ya Bu, Ibu, gini saja, besok tunggu akhir zaman atau tidak. Besoknya ternyata saya sudah diblok. Nah, ini contoh yang ketiga yang betul-betul saya alami sendiri, ya. Lalu saudara-saudara, contoh yang lain, ya, yang mungkin Bapak Ibu di tempatnya masing-masing itu sudah mendengar, bahkan sudah deklarasi tentang akhir zaman. Bahkan di sinode saya, sinode lama, GUP, Gereja Utusan Pantekosta, ketua bidang pendidikannya loh, meramalkan akhir zaman. Ternyata saudara-saudara meleset. Akhirnya sekarang beliau itu ya gimana begitu. Waktu kemarin kami ada reuni, saya ketemu sama juniornya. Gimana itu pendeta itu? Ah, itulah Pak Hombing. Kalau nggak belajar Alkitab dengan baik seperti Pak Hombing katakan. Nah, jadi begini. Sebelum saya tutup ini, saya simpulkan begini. Rekomendasi juga ya. Simpulan dan rekomendasi. Tugas utama pengikut Kristus, ya, baca Matius 22 ayat 33 sampai 40, mengasihi sesama. Tugas utama pengikut Kristus, baca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, beritakanlah, ya toh, baptislah dan seterusnya. Itu tugas dari pengikut Kristus. Jadi bukan kutak-kutak yang akhir zaman tadi. Itu sebabnya saya berani katakan, sorry to say, pengikut Kristus tugasnya utamanya adalah yang mengasihi sesama dan mengabarkan Injil, bukan menunggu akhir zaman, bukan menunggu antikris. Nggak perlu ditunggu itu. Bahkan kedatangan Kristus pun nggak perlu ditunggu. Kalau dia datangnya itu bukan tugas utama kita. Tugas utama kita adalah menjadi orang yang baik. Itu yang kedua. Artinya, kita menjadi orang yang terbaik bagi diri kita dan bagi orang lain. Sesuai dengan karunia masing-masing. Lalu yang ketiga, tugas sebagai orang Kristen adalah konsisten mengiring Kristus sampai akhir hidup. Kalau Anda sebagai gembala, ajarlah jemaatmu cukup konsisten, setia mengikut Kristus sampai akhir hidupnya. That's enough. Itu lebih dari cukup. Daripada membuang tenaga, membuang energi, membuang dana, ya buka seminar akhir zaman. Nggak ada gunanya, nggak ada. Malah menakutkan jemaat. Bahkan ada gambaran-gambaran, ya toh, ada video-video, ya ada api neraka begini. Saya percaya api neraka bukan seperti itu. Itu kan alamnya orang-orang itu. Yang lainnya memang nggak pernah terjadi. Dalam arti apa? Karena mereka sudah menentukan, sudah memprediksi, sudah meramal, sudah menubuatkan. Padahal bahasa Alkitab tidak ada batas waktu dalam, ya toh, pemahaman tentang akhir zaman. Nah, yang terakhir,
Taat dan setia pada pesan terakhir Yesus. Sebab pesan terakhir Yesus adalah tugas utama gereja. Itu tugas utama gereja. Pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Biasanya kalau pesan terakhir itu, kalau kita coba lihat ya budaya, pesan terakhir dari orang penting itu penting banget. Bisa menjadi pedoman hidup. Apa kira-kira ya yang mau disampaikan oleh ayah saya, ibu saya, nenek saya ini? Pasti penting. Bahkan kadang-kala pesan terakhir itu menjadi pedoman. Seharusnya pesan terakhir itulah menjadi pedoman gereja. Pergi, berikan, injili orang. Baik melalui verbal, perkataan, tingkah laku, maupun sosial media. Itu tugas kita. Makanya saudara para gembala, jangan sentuh itu yang bukan urusan Anda, urusan kita. Itu bukan urusan kita. That's not our business. This is God's business. Ya, karena kurang waktu bagi kita untuk menginjil. Bahkan kadang-kala kita lebih sedikit menginjil daripada ngomongin akhir zaman. Nah, itu sebabnya saudara-saudara. Sekali lagi, saya mau kunci apa yang saya sampaikan. Jadi kepada Anda para gembala dan juga kepada jemaat Tuhan, cukup setia mengiring Kristus sampai akhir hidup. That's all, that's enough. Ya. Jadi bisnis kita adalah mewartakan Kristus. Bahkan ingat kata kunci Yesus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Lah kok takut dengan akhir zaman? Malam ini juga akhir zaman, saya bersuka cita kok. I will meet the Lord face to face. Saya akan bertemu dengan Tuhan tatap muka. Makanya para gembala ya, pulanglah dengan materi ya, yang sangat singkat ini ya. Tidak perlu menyentuh yang bukan pekerjaan Anda, bukan pekerjaan saya. Sentuhlah ya, bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita menjadi orang baik, dan bagaimana Injil itu diberitakan. Thank you. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Pardomuan Sihombing, atau yang kita kenal dengan Opung Ocel. Luar biasa. Dan saya lihat Ocel makin cantik kayaknya di Facebook. Saya lihat makin. Terima kasih. Ya, Opung Ocel, di dalam link ini saya lihat bukan cuma ada gembala, tapi juga ada jemaat atau kalangan kaum awam. Oke. Ya, kira-kira bisa nggak dikasih sebuah statement untuk kaum awam, bagaimana mereka memahami apa sih sebenarnya itu akhir zaman? Oke, akhir zaman itu bukan urusan kita. That's not our business. Sudah terlalu terkuras tenaga, pikiran, uang untuk kotak-katik itu dan semua zong karena memang itu bukan urusan kita. That's not our business. Lebih baik uang, dana, tenaga itu dipakai untuk menginjili orang. Jadi kalau ada orang begitu latang ngomong akhir zaman, ya maka mungkin yang terbaik adalah kita didik jemaat. Jangan kuras waktu, jangan habiskan energi hanya untuk membicarakan itu. Nggak ada gunanya. Baik, jadi Bapak Ibu kalau besok-besok dapat flyer atau undangan untuk bicarakan akhir zaman, ya, jangan terbuai, begitu ya kira-kira ya Pung ya? Jangan terbuai, bila perlu turunkan kalau sampai membuat tahun-tahun, turunkan dari mimbar. Ya. Benar, karena itu ya katakan itu, karena itu betul-betul tidak sesuai dengan bahasa Alkitab. Saya pernah khotbah di gereja besar Jakarta. Waktu itu 2014, 2015 orang ribut akhir zaman. Saya bilang, turunkan siapapun yang khotbah di mimbar ini kalau bicara akhir zaman. Saya tahu tidak diundang saya. Sampai 2016 baru diundang lagi. Karena apa? Nggak terjadi akhir zaman kan? Akhirnya mereka bilang, Pak Hombing benar. Bukan aku yang benar. Alkitab pelajari dengan baik. Saya bilang gitu. Saya masih ingat, saya duduk di sebuah gereja, ya di sebuah sinode besar di Indonesia. Di situ kan ada gereja. Disewa itu gedung sinode itu salah satu ruangan.
Bisa-bisanya pengkhotbahnya bilang, itu terompet, bunyi sangkakala sudah bunyi di Sumatera, sudah bunyi di Bali, sudah bunyi di Amerika, sudah bunyi di sini. Tuhanku, saya geleng-geleng kepala saja, keluar saya nggak mau dengar. Karena apa? Itu pembodohan. Makanya kalau ada yang seperti itu, sorry to say, ya bila perlu diskusi dengan saya akan kasih tahu. Bertemu 2 jam dengan saya, dia akan cuci otak. Karena ini sebenarnya belum semua saya keluarkan yang berhubungan dengan akhir zaman. Ada bagian-bagian yang tidak saya keluarkan. Karena apa? Kalau saya keluarkan nanti belum tentu bisa semua memahaminya. Thank you. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saya sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Opung Ocel, bahwa konsep akhir zaman merupakan konsep yang sangat populer, enak untuk dijual, tapi hanya untuk konteksnya fenomenal saja. Itu makanya ada fenomena-fenomena peramal-peramal, ya saya sebutnya mungkin peramal ya, karena nggak terjadi gitu ya, di TV-TV. Kemudian kita masih ingat kasus Mangapin Siboya. Lalu Jogja 2012 itu kalau saya nggak salah ingat itu lembu merah ya, atau Oh, ya, saya belum tadi dan cerita lembu kemudian merah ya. ada Itu kawanku sendiri tuh, Peter Condro. ya, kemudian ada juga Blood Moon ke Israel. Itu saya tahu ceritanya sedikit karena waktu itu ada ajakan juga ke sana, pengocel. Ya, jadi kita beli jubah, kita mesti beli jubah harga 5 juta, lalu kita menunggu akhir zaman di Israel. Ya, sayang duitnya 5 juta buat beli jubah, belum lagi tiketnya ke Israel buat menunggu hal yang tak pasti, pikirku begitu. Nah, baik Bapak Ibu, sebentar kan saya buka ruang pertanyaan buat kita. Mungkin kalau ada mau bertanya, silakan boleh melalui kolom chat atau mungkin bisa langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya. Satu periode bertanya itu 3 orang dulu, nanti akan dijawab oleh narasumber. Setelah itu kan kalau juga masih ada waktu, kita akan layani sampai semua selesai ya, sampai semua puas, karena ini jarang nih ada dengar pembicara yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita ditakut-takutin sama pendeta dari atas mimbar bahwa akhir zaman sedikit lagi. Ini COVID. Wah, 1/4 bumi akan musnah. Divaksin ada chip. Kemudian pakai peduli lindungi, itu bagaimana New World Order akan mengontrol kita dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke dalam pertanyaan, ada satu pertanyaan saya buat Opung Ocel. Ya. Mungkin ini mewakili beberapa teman saya juga yang tidak bisa hadir. Ya. Oke. Kalau ya di Opung Ocel sudah menyinggung di awal bahwa dalam perkenalan tadi di gereja kami, ya gereja saya dari Sinode Gereja Segala Bangsa, Bapak Ibu. Ya, Gereja Segala Bangsa itu adalah gereja Pentakosta mainstream. Ya, yang katanya gereja ini berdiri karena sebuah visi. Visi bukan visi sesuatu, tapi vision, penglihatan. Gitu. Bagaimana gereja ini memiliki pengajaran kabar pengantin Kristus dan memiliki doktrin akhir zaman. Ya, cukup banyak dinamika di dalam situ, tapi memang sejak kami yang lulusan dari sekolah Injili bergabung, sudah banyak juga yang sudah mulai bertobat, mungkin begitu bahasanya Opung Ocel tadi ya. Tapi ada satu hal nih Opung Ocel yang mengganggu pemikiran dari teman-teman yang dalam masa dilematis ya, mengenai masalah seorang bintang 3 ya, seorang bintang 3 jenderal polisi yang seolah-olah dia menegaskan bahwa sekarang dunia sedang dalam sebuah kontrol ya, kontrol New World Order. Jadi kalau sebuah tatanan dunia ini sedang dikuasai oleh sebuah kelompok yang seolah-olah membenarkan bahwa ini lagi akhir zaman loh, tapi pelan-pelan. Kira-kira bagaimana menurut Opung Ocel mengenai konsep seorang yang mungkin saya pikir bukan orang sembarangan ya, dia juga seorang ahli sandi atau telematika yang hari ini dia lagi ngetop-ngetop ini diundang di gereja bicara soal akhir zaman.
Baik, begini ya. Saya kadang-kala ngeres ya, ngeres itu menyedihkan ya. Lebih banyak orang percaya komen-komen dari awam dalam arti tidak belajar Alkitab teologi dengan baik daripada teolog-teolog yang handal. Saya sering kasih analogi begini, kalau Anda sakit, apakah Anda pergi ke tukang parkir, pergi ekonom, pergi ke ahli hukum, ke teknik, atau ahli lain? Seharusnya pergi kemana? Ke dokter, para medis. Karena mereka ini dididik ya betul-betul sesuai dengan yang benar-benar terjadi. Nah, itu pun kadang-kala masih ada malpraktek. Apalagi orang-orang yang mencoba menghubung-hubungkan dengan apa yang terjadi fenomena dengan Alkitab, padahal tidak pernah belajar Alkitab dengan baik. Ini yang sangat disayangkan. Makanya coba dicek. Orang-orang yang belajar teologi dengan baik, itu tidak mau nyentuh yang begini-beginian. Sebab apa? Itu klinik-klinik itu. Jadi fenomena-fenomena, makanya metode penafsiran Alkitab itu kan induktif ya, bukan deduktif ya. Artinya dari Alkitab itu digali keluar. Tapi ini kadang-kala dari luar masukin ke dalam, disesuaikan, dicocok logikan. Jadi saya mungkin menjawabnya begini. Dia seorang ahli teologi kah? Belajar dengan baik Alkitab kah? Jam terbang belajar teologinya, jam terbang belajar Alkitab. Ya, saya rekomendasikan teolog-teolog di Indonesia, misalnya Dan Aritonang, Boas, ya toh, yang profesor itu, ya bahkan menurut saya ada juga yang orang Costa, orang karismatik pun yang betul-betul sudah mengakar, mendasar teologinya, tidak sampai menyentuh itu. Karena apa? Karena ya ada bagian-bagian yang sebenarnya sesuai dengan narasi Alkitab itu saja yang disampaikan. Nah, jadi kalau tadi seperti Bapak Jenderal itu, ya toh bicara seperti itu, menurut emak saya itu lebih kepada fenomena-fenomena, lalu mungkin mencari-cari ayat yang sesuai dengan fenomena itu. Sebab apa? Sebab saya udah katakan di awal tadi, saya sangat ngeri-ngeri sedap sekali kalau ada orang menjelaskan sesuatu yang bukan keahliannya, yang bukan bidangnya. Sebab apa? Akan terjadi malpraktek. Bukankah di gereja sekarang terjadi malpraktek, termasuk akhir zaman itu? Lihat, cek dan recheck. Yang bicara akhir zaman bukan teolog-teolog handal, bukan. Tapi orang-orang yang mengutip dari YouTube, dari sosmed dan seterusnya, lalu dihubung-hubungkan, lalu dikotakkan, dan akhirnya memang terjadi. Cobalah atau belajar dari seorang teolog, seorang yang mumpuni, seorang yang puluhan tahun dia belajar Alkitab, ya toh. Itu yang lebih dipercaya. Sama dengan tadi analogi saya, seorang sakit dia harus pergi ke para medis, ke dokter. Itu pun bisa malpraktek. Artinya apa? Bukan berarti seorang teolog handal nggak bisa malpraktek, tapi itu sebuah gambaran bahwa betapa pentingnya seseorang menguasai bidang studinya. Kesitulah kita belajar. Thank you. Baik. Jadi Bapak Ibu kalau dengar-dengar dari luar ada pengajaran-pengajaran, fenomena-fenomena, statement-statement, dicek dulu siapakah dia dan apakah bidang keahliannya. Kalau bicara akhir zaman, tentunya sumbernya hanya satu, yaitu Alkitab. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan masuk dari Jakub Santoya. Ya, ini seorang dokter ini. Ya. Bapak Dr. Jakub Santoya berkata atau bertanya, kerajaan 1000 tahun, apakah sekarang sudah dimulai? Mulainya kapan? Oke, ini berarti bicara tentang milenium, pre-milenium, post-milenium. Saya sudah katakan di awal tadi, saya nggak tahu Pak Jakub sudah masuk apa tidak, tapi saya sudah jelaskan tadi, ya, sekolah-sekolah teologi yang moderat, yang mainstream, itu sudah nggak mendiskusikan lagi itu. Karena apa? Karena perang sendiri ayat-ayat. Si Pri bilang begini, si E bilang begini, si Pos bilang begini. Jadi 1000 tahun kapan mulai? Kan begitu kan? Kan itu pertanyaannya Pak Jakub ya. Saya nggak mau berani menyentuh itu. Karena itu kan ranah kita sebenarnya. Ranah kita bukan itu.
Sebab apa? Kalau kita berani menyentuh itu, saya jadi ingat saya berantem ya, debat dengan satu alma mater saya sih dari STI. Dia memegang satu pandangan, ya. Saya memegang tidak ada pandangan. Dia bilang, Bapak ini sekolah di sini tapi kok nggak ada pandangannya. Saya bilang, daripada saya punya pandangan akhirnya berantem sama kamu, ngapain? Saya lebih baik nginjil, saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak ya. Dan akhirnya setelah lulus dia bilang, ya Pak Siomi benar sih, nggak perlu diperdebatkan itu. Jadi Pak Jakob menurut hemat saya tidak berkompeten menjawab ini dan saya tidak akan pernah menjawab ini kepada siapapun. Sebab itu bukan bagian dari, ya kalaupun itu ada narasinya di Alkitab, ya semestinya kita harus benar-benar mengerti, ya toh penulis itu berbicara tentang itu pada penerima yang pertama. Makanya kita nggak boleh gegabah, ya. Kalaupun misalnya saya coba tafsirkan, itu nanti bisa salah mengerti. Artinya begini, belum tentu paham saya misalnya post milenium ya sesuai dengan a milenium atau sesuai dengan pre milenium. Nah, mungkin pertanyaan ini kalau kita ketanyakan ke paham a milenium ya akhirnya mari kita jalani, let's go. Ya kita setia beragama, kita setia mengikut Kristus. Itu lebih baik. That's better. Ya, saya kira gitu Pak Jakob yang saya bisa ini Pak Jakob ini adalah seorang teolog Pentakosta, beliau dari Inggris ya, dan beliau ini orang yang cukup luas wawasannya ya, berhubungan dengan teologi ya, dan pendampingnya adalah karismatik Pentakosta. Thank you Pak Jakob. Sorry. Ya, baik. Terima kasih, Opung. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan buka kameranya atau aktifkan mikrofonnya. Ada pertanyaan lagi di kolom chat. Opung, apakah masih ada kesempatan kedua dianugerahi keselamatan setelah berlangsungnya hari pengangkatan orang percaya atau rapture? Nah, ini termasuk, saya sebenarnya mau singgung tadi, ada 5 hal sebenarnya yang nggak perlu kita kotak-katik. Yang pertama itu adalah, itu bukan urusan kita ya. Saya tadi tidak sebutkan, tapi coba ini saya sebutkan. 5 hal yang nggak perlu kita tunggu-tunggu, itu bukan bisnis kita. Yang pertama pengangkatan rapture, yang kedua akhir zaman, yang ketiga LB3, ya, yang keempat antikris, yang kelima menunggu kedatangan Kristus. Ini bukan bisnis kita. That's not our business. Makanya akhirnya ribut sendiri orang-orang yang menafsirkan ini. Sebab semua akan punya dalil masing-masing tentang ini. Itu masalahnya. Jadi kalau apakah masih ada yang kedua di anugerah keselamatan setelah berlangsungnya hari pengangkatan orang percaya? Sorry to say, that's not my business. Ya. Karena apa? Karena itu membuang energi, membuang tenaga yang bukan urusan kita. Lihatlah, ya toh. Bahkan ada orang berkata, ini sudah waktunya, ini sebenarnya 3,5 tahun. Ya Pak, dihitung itu mulai bulan Januari 2000, karena kan COVID-19 kan Desember. Lalu 3,5 tahun ini sudah kesusahan besar. Saya sedang nunggu ini bulan Juli depan. Betul nggak itu? Nah itu, jadi itu bukan urusan kita. Nah, misalnya, ya atau dia menghampiri kita, dia datang di awan-awan, itu kan pernyataan, itu kan sebuah suatu formula teologi sebenarnya. Bahasa Alkitab yang sesungguhnya yang tidak tersentuh, yang tidak perlu didiskusikan, yang akhirnya melahirkan debat, kalau bisa dihindari. Saya orangnya salah satunya, karena waktu saya dulu studi agama-agama di UGM, saya diajari oleh dosen dari berbagai agama begini. Kalau akhir zaman, jangan egois. Memangnya kalau akhir zaman, menurut versi Kristen, hanya orang Kristen yang berurusan. Kan dunia ini tidak hanya orang Kristen. Kalau misalnya versi Islam akhir zaman, memangnya hanya orang Islam yang berurusan. Dunia ini kan betul-betul berurusan semuanya. Makanya harus duduk bersama, semua tokoh-tokoh agama diskusikan. Saya pikir benar juga. Sekalipun ya setiap peserta pasti dia punya kebenaran masing-masing. Pasti orang Kristen pegang Alkitab, pasti orang Islam pegang Al-Quran, pasti orang Hindu pegang Weda, pasti orang Konghucu pegang Tripitaka.
Itu pasti. Tetapi kalau coba ya toh kita kawinkan ini lalu kita ambil ya apa menurut agama-agama ini ya tentang akhir zaman, enggak akan pernah ketemu. Dan nyatanya memang sampai sehebat apapun kita menafsirkan termasuk Kristen tidak akan ketemu. Karena that's not our business. Jadi ibu yang bertanya, ibu ini kalau nggak salah ya, ibu ya, Ya, Ibu apakah Rita. masih ada kesempatan kedua di anugerah keselamatan setelah berlangsung? Nah, ibu mungkin ini sudah akan dengan doktrin-doktrin tertentu. Kalau saya tidak saya sentuh ini. Karena ini membuang energi, urusan saya, bisnis saya adalah mewartakan Injil. Itu bisnis saya menjadi orang baik. Bisnis saya adalah menolong orang lain. Itu saja saya lakukan, sudah terlalu banyak waktu saya. Tak cukup daripada ngurusin yang beginian. Ya, sorry Bu. Ya, itu yang saya bisa jawab. Thank you. Ya, baik, terima kasih. Masih ada nih, Pung, dari Basinaga. Oh, Pak Basinaga, ya kawan ini. Kawan tapi belum pernah Ya. tatap muka. Sorry, saya potong. Pak Yohanes ada yang mau masuk, katanya nggak bisa dari tadi. Sorry. Waduh, gimana itu? Oh ya, coba tolong Bapak host kita, Pak Agus. Jangan-jangan salah pinnya. Pak Agus Enggak, itu pakai link. masih mute, Pak Agus. Bentar, saya itu dulu ya. Sudah. Saya share hampir ke seluruh dunia loh. Ya, Oh, betul, ini. Pak. Ini ada pertanyaan ini. Ya, ada pertanyaan nih dari Pak Basinaga ya. Ya. Selamat malam, Pak Yohanes dan Opung Ocel. Izin bertanya, ketika dikatakan bahwa kita tidak perlu mengurusi bagian akhir zaman dan lain-lain karena membuang waktu dan bukan bagian kita, apakah seandainya, dalam tanda petik, para rasul masa lampau diposisikan di masa kini, mereka pun sedang membuang waktu juga ketika mengutip akhir zaman dari tulisan-tulisan para nabi, atau ada perbedaan konsep masa lampau dengan masa kini? Terima kasih. Ya, sebenarnya pertanyaan ini jawabannya sudah ada di pertanyaan ini. Seandainya para rasul masa lampau diposisikan di masa kini, ini udah nggak benar, karena ini kan berandai-andai, gitu. Jadi sudah terjawab. Itu impossible karena konteksnya sudah berbeda, gitu. Sudah sangat berbeda. Jadi mereka pun sedang membuang waktu juga ketika, mereka kan hidup di dunia di masa kitab suci sedang baru ditulis, kita sudah ribuan tahun. Jadi kalau misalnya saya kira jawabannya nggak ada. Ini menurut saya Pak Bas ya, ini nggak ada jawaban, nggak perlu dijawab karena memang pertanyaannya kan sudah dijawab sendiri. Seandainya kan nggak akan terjadi itu. Begitu Pak Bas. Ya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ini udah mulai bertambah ini peserta seminar ya yang baru bergabung dengan kita. Jadi Bapak Ibu, akhir zaman is not our business. Ya, don't touch it. Ya, jangan sentuh yang bukan bagian kita. Nah, Opung Ocel, sambil menunggu yang lain bertanya, saya mau bertanya, bagaimana makna kata segera dengan kedatangan Kristus? Oke, jadi begini ya. Bahkan sebenarnya kalau mau kita telaah lagi, kan sebenarnya Matius 24 itu kan ada kalimat begini, ya toh, ini akan terjadi sebelum generasi ini berakhir, kan ada kan. Jadi kalau ditafsirkan ada dua macam. Generasi ini, yaitu bisa sedang tadi, artinya sampai sekarang. Tapi generasi ini bisa juga generasi pada waktu itu. Nah, di sini para penafsir kan berdebat ini. Nah, saya hindari ini, nggak mau saya. Sebab apa? Sebab nggak akan ketemu. Jadi kalau bicara tentang segera, ya kata kuncinya bagi saya adalah saya melakukan perintah Kristus, perintah Yesus yang terakhir itu, ya kan? Lalu segera itu bisa saya definisikan adalah setia,
ya, setia mengiri Kristus dan setia menyampaikan ya berita tentang Kristus. Nah, itu yang saya pahami. Karena kalau nanti kita merujuk kepada asal kata, terminologi dan seterusnya, lalu masuk kepada ayat yang mungkin Anda tahu itu ya, bahwa semua ini terjadi ya toh di generasi ini, kan ada itu. Nah, di sini aja udah ribut banyak orang. Generasi ini maksudnya apa? Oh, generasi ini ya sudah selesai ini. Ada orang-orang tertentu berkata apa yang di kitab Matius 24 sudah selesai. Ya toh? Oh, belum, karena apa? Semua akan hancur berkeping-keping. Nyatanya masih ada tembok ratapan. Kan begitu kan diskusinya. Loh, memangnya semua terjadi itu ditulis Alkitab? Kan tidak. Bahkan Yohanes pasal 21 berkata kalau semua ditulis nggak muat dunia ini. Ini bukan ngeles, bukan. Tapi yang saya maksud adalah kadang-kala sesuatu yang nggak perlu, ya toh, yang tidak bermanfaat, tidak berguna, ya toh, itu menurut hemat saya itu tidak perlu diskusikan. Karena apa? Karena akan ribut di situ, pusing di situ. Lihat aja itu debat oneness dan Tritunggal itu berdarah-darah sampai blok-blokan apa namanya di Facebook, belum kenal sudah saling blok, ya toh. Padahal mereka bicara baru di sosial media, hanya kan bicara oneness sama Tritunggal hanya jadi sampah itu, ya toh. Sampai saya bilang begini, mama saya tidak pernah tahu Tritunggal, dia taunya Yesus. Apa dia nggak selamat? Nggak berani jawab. Saya mungkin lebih kepada hal yang praktis, yang mudah dipahami, itu yang kita lakukan. Makanya kadang-kala kita yang memformat teologi menjadi pusing sendiri kan. Kita ini teolog-teolog kadang-kala yang membuat kacau balau itu yang di bawah. Yang di bawah itu sederhana pemahamannya. Kita buat teori-teori yang ya toh makin pintar, makin gak jelas. Ya. Nah, ini saya coba hindari ini karena saya sudah baca dan sudah pelajari dan nggak ada gunanya. There's nothing. Apakah Pak Cakup, apakah kata segera di generasi ini juga apa ini? Baca dulu. Apakah kata segera di generasi ini juga menunjukkan maksudnya bahwa ini di Matius 24, Opung. Tadi yang Opung sudah singgung mengenai ada kata segera di generasi. Ya, seperti itu ya. Apakah ini menunjukkan bahwa ini ada kekeliruan dalam nubuat bertangan akhir zaman? Nah, saya nggak berani nyentuh ini karena boleh dicek para penafsir dengan buku-buku tafsiran yang besar-besar. Itu mereka nggak sehati dan sepakat. Karena ada yang berkata bahwa apa namanya itu sudah terjadi ya atau untuk generasi itu, dan ini generasi ini maksudnya adalah selamanya. Nah, apakah kata segera di generasi ini juga menunjukkan bahwa itu adalah kekeliruan nubuatan kedatangan akhir zaman? I have no question for this one. I will not discuss this one. Karena nggak ada gunanya. Sebab apa? Saya jawab pun itu menurut versi saya, pasti belum tentu semua seperti versi saya. Makanya saya selalu bilang, berbicara tentang Alkitab, berbicaralah the general truth, kebenaran umum. Itu lebih penting. Kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada agama, tidak ada yang tidak beragama, tidak ada ideologi, yang tidak ada ideologi yang berani mencokot itu. Misalnya, kebenaran umum yang lain, hormati orang tua, beragama, tidak beragama, nggak berani mencokot, mencomot itu. Itu yang praktis. Tapi kalau sudah bicara tentang tafsir, tentang ranah yang sebenarnya bukan bagian kita, ribut kita. Dan saya nggak mau ke situ. Sorry. Ya. Ya, Pak Jakob, jadi mohon maaf Pak, apakah kekeliruan nubuatan kedatangan akhir zaman? Nggak tahu Pak, kita tanya aja si Matius. Bekas pemungut cukai itu. Makasih. Ya. Tadi kan Opung Ocel mengatakan bahwa tidak ada gunanya. Ya. Kita ngurusi begituan kan? Ya, nggak ada gunanya. Tapi ternyata selama ini ada gunanya juga. Apa itu? Buat menakut-nakuti jemaat. Oh, oke. Kalau itu untuk level jemaat yang tidak terdidik Alkitab, bisa jadi. Tapi kalau sudah terdidik Alkitab, seharusnya tidak nyentuh itu. Ya. Karena kan kata segera yang dia ambil itu berasal dari kitab Wahyu.
Ya, Ya, Wahyu 3:11, aku segera akan datang. 2 ya. Hmm. Ya, akan datang, bahkan ya intinya akan mengambil bagian lah di situ, kata segera. Jadi itu dipergunakan ya. Bahkan ada satu orang hamba Tuhan saya jemaatnya saya kenal. Jemaat ini sangat takut dengan kitab Wahyu. Sebenarnya kalaupun akhir zaman terjadi kan itu kebahagiaan buat kita semua. Saya mau kasih tahu ya. Baik. Saya silakan. 40 tahun melayani, ribuan kali saya khotbah, tidak pernah bicara akhir zaman. Sungguh, sampai nanti saya mati, saya nggak nyentuh itu. Karena urusan saya masih terlalu banyak yang berhubungan dengan etika, ya toh, berhubungan dengan sosial, ya toh, berhubungan dengan kekinian, moral dan lain-lain. Itu bagi saya lebih penting daripada yang itu. Makanya 40 tahun, sejak 82 saya sekolah kitab, never I touch the end. Please. Karena bagi saya, ya, saya belajar dari senior-senior saya. Akhirnya hoax, akhirnya zon, akhirnya ribut sendiri. Ngapain kita mengikuti jejak yang sebenarnya ada pembelajaran yang tidak perlu harus kita ulangi? Ya, jadi seperti itu Pak Hetaria. Jadi segera, ya, nyatanya segera yang ditafsirkan orang kan nggak sesegera kan? Ya toh? Semua zong, semua meleset. Karena apa? Yang perlu kita gali adalah kita bangunkan itu si Yohanes. Sebenarnya dia ngomong apa yang sebenarnya? Jadi bukan konsep kita yang kita masukkan ke tulisannya Yohanes. Tapi Yohanes bicara apa itu di konteks itu yang kita gali. Dan ternyata sehebat apapun tafsirnya seseorang, tidak sampai ke akar itu. Kalau begitu ngapain kita ribut di situ? Masih banyak pekerjaan, ya toh. Masih banyak pekerjaan, masih banyak misalnya Mazmur 133, ya toh. Orang yang rukun itu kan mudah dipahami, ya toh. Masih banyak tulisan-tulisan Paulus yang sangat renyah, sangat enak, ya toh, dan make sense. Karena memang saya harus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. That make sense. Bukan berarti semua beriman harus make sense. No. Tidak itu yang saya maksud. Tapi ada bagian kita, ada bagian-bagian yang bukan bagian kita. Tapi yang jelas, yang paling utama, jangan mendistorsi orang lain. Karena itu merusak kemanusiaan, merusak tatanan kasihlah sesamamu manusia. Makanya saya pribadi, terus terang aja, saya tidak pernah nyentuh akhir zaman. Ribuan sesi khotbah. Tidak akan. Karena bukan ranah saya, bukan bagian saya. Masih banyak bagian yang saya bisa lakukan. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang jadi gembala, ajarilah jemaat itu taat dan setia mengiring Kristus. Taat dan setia, segera dia datang. Artinya jangan pahami dengan konsep kita. Satu lagi yang Anda mungkin selama ini belum tahu ya, baik-baik. Sebenarnya bicara tentang nomor, bicara tentang angka, itu kan pembulatan dalam bahasa Alkitab. Gitu. Ada hal-hal yang sifatnya pembulatan, tapi ada hal sifatnya real, detail. Ya, oke lah. Anda mungkin pernah baca dalam Mazmur pasal 90 ayat 8 dan 2 Petrus. Bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Benar ya? Oke. Sekarang saya mau cocok logi nih. Ya, saya ikuti cara berpikir mereka. Kalau bagi Tuhan 1 hari, bagi manusia 1000 tahun. Oke? Karena apa? Karena saya pahami waktu Tuhan kekekalan, waktu manusia kepanaan. Jadi ukuran dari yang dipikirkan oleh manusia seharusnya bukan cara berpikir manusia, tapi cara berpikir konsep Allah dalam kekekalan. Kalau misalnya kita benarkan ya, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan, Yesus itu lahir tahun berapa? Tahun 04 atau 06 sebelum Masehi, betul ya? Di antara itu. Ya. Lalu kalau tarik Masehi, kalender Masehi, berarti usia Yesus itu sejak lahir sampai sekarang itu berapa?
2026 atau 2028. Lah kalau itu diukurkan dengan waktu Allah 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Allah. Dan Yesus di mata Allah itu kan baru 2 hari beberapa detik. Lah kok sudah akhir zaman? Sudah ada orang kebelet akhir zaman. Mau ikuti pola berpikir mereka dulu. Kalau memang begitu. Begitu. Yesus kan kalau mau kita logikakan seperti pemikiran waktu yang kita miliki 2024 2026 itu hitungannya Allah dalam Alkitab ya. Itu baru berapa hari? 2 hari beberapa detik. Padahal waktu Allah itu kekekalan. Bahkan ada Alkitab berkata supaya banyak orang diselamatkan. Makanya dia terus mengulur waktu. Bagaimana ayat itu? Itu sebabnya itu bukan bisnis kita. That's not our business. Our business is to proclaim Jesus Christ is the only Savior of the world. Listen, dengar. Ini kan dicatat ya, direkam ya. Diupload ini. Supaya banyak yang dengar. Itu orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kalau misalnya risikonya ditangkap, risikonya mati, ya itu risiko. Para murid menghadapi itu. Nah, makanya saudara-saudara, para gembala, ajarlah setia jemaatmu. Ya, mengiring Kristus. Dan kalau setia jemaat juga kan jadi diberkati kan. Ya kan? Ada persembahannya, ada perpuluhannya, itu nggak masalah. Ya, menikmati berkat kok. Jadi didiklah jemaat itu supaya taat dan setia. That's all, finish. Itu kurang waktu kita untuk hanya menyampaikan itu. Masa kita menyampaikan sesuatu yang menguras waktu kita yang sebenarnya di masa kita tidak pernah kita lihat. Thank you, Bapak Gembala. Ini ada berapa orang? 12 orang saya lihat. 14 orang sekarang, para murid Yesus tambah 2 ya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Semoga Anda jangan takut mengundang saya khotbah ya. Saya bukan nanti akhir zaman loh. Saya percaya akhir zaman, tapi bukan urusan Anda, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mewartakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita sudah belajar dari pengalaman senior kita, ternyata semua zong. Sorry to say ya, sorry to say. Ada ahli-ahli akhir zaman di kota tertentu, dia nggak belajar teologi, hanya belajar dari sekuler. Bukunya setebal begini. Lihat itu di YouTube itu. Teori-teori doang itu. Kasihan juga. Kasihan yang sekolah teologi benar-benaran nggak nyentuh itu. Nah, makanya saya bilang, bagi para gembala, teach your church members, ajarlah jemaatmu, taat dan setia, siap sedia mengiring Kristus sampai akhir hidup mereka. Wah, itu akan lebih kuat mereka. Daripada itu yang menakut-nakuti itu, dan itu nyatanya banyak halusinasinya, banyak zongnya, dan ternyata tidak terbukti. Berapa juta lembar eskatologi akhir zaman kalau mau dikumpulkan? Nah, jadi makanya para gembala yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita ajar jemaat kita, mereka taat dan setia, membawa jiwa kepada Kristus. Itu lebih mulia. Ya. Kalau bisa jangan debat-debat deh, Trinitas, Oneness, nggak ada gunanya itu. Calvinis, Arminian, nggak ada gunanya itu. Itu makanya saya bersyukur itu yang debat di YouTube itu sudah turun semua, udah tutup mulut semua. Ada yang meninggal malah. Karena nggak ada gunanya. Kasihan jemaat yang di bawah itu. Yang sebenarnya yang benar siapa tuh ini pendeta-pendeta ribut sendiri. Oke, mungkin Bapak Ibu perlu tahu, saya kebetulan belajar di 11 STT. Ya, mulai dari karismatik sampai kepada kelompok STT yang berhaluan Protestan. Ya. Jadi saya kombinasi STT Nalta, kombinasi STT STI, kombinasi STT Maranatha, kombinasi Sekolah Kitab Tawangmangu, terus kombinasi dari Korea, terus kombinasi dari studi agama-agama, kombinasi dari Sarata Dharma, kombinasi dari bahasa asing, kombinasi dari STBI, banyak sekali.
Jadi akhirnya saya coba melihat mana yang sebenarnya yang perlu disampaikan. Jadi yang sifatnya parsial, yang sifatnya sekterian, buang itu. Karena itu nggak ada gunanya, itu hanya memecah belah kita. Benar, itu hanya mengporak-porandakan kita. Ya. Makanya salah satu gembala di sini saya baca statusnya, ya toh, jangan ketakutan dengan akhir zaman. Akhirnya kita nggak fokus pada Kristus. Ya, fokuslah pada Kristus. Jangan pada akhir zaman itu, nggak ada gunanya itu. Benar deh. Makanya suaraku ini akan diwakili oleh suara-suara lain. Saya di kelas di STT Berita Hidup mengajar teologi agama. Saya udah ungkapkan ini, diam semuanya. Bahkan ada satu ungkapan saya yang sebenarnya ya belum waktunya, tapi saya ungkapkan. Kalau Allah adalah Maha Hadir, Allah adalah Immanuel. Maha Hadir berarti pada waktu kita bicara dia ada. Immanuel berarti menyertai kita. Mengapa Anda sibuk ketakutan dengan akhir zaman sementara orang yang penjamin akhir zaman ada bersama Anda? Clear. Ini Pak Luar Pendeta biasa. yang dari Pak Pendeta yang dari Amerika dari tadi belum bertanya ini. Iya, mari silakan. Puji Tuhan, terima kasih. Senang menyimak ya. Saya nggak bermaksud bertanya ya. Sebab saya juga adalah salah satu pribadi, salah satu orang yang tidak terlalu tertarik membicarakan akhir zaman. Bersyukur sempat belajar sedikit di Seminari Bethel untuk S1, S2 di sana. Tapi juga yang memotivasi saya justru untuk melayani Tuhan dan semangat terus untuk melayani Tuhan ya bukan karena bagaimana harus membicarakan akhir zaman ini kepada jemaat. Memang ini bagian yang ada juga dalam Alkitab seperti yang tadi dibicarakan. Saya pikir juga bukan sesuatu yang percuma atau sia-sia ketika kita bicarakan akhir zaman kepada jemaat. Paling tidak setuju dengan Opung Ocel, kita nggak perlu habiskan energi untuk menguras itu karena memang kita akan beda-beda konsep. Saya hanya prihatin begini loh Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi bahan tertawaan ketika kita ribut sana sini gitu ya, lalu kita jadi bahan tertawaan dunia, lalu tugas kita terlalaikan. Saya cenderung lebih fokus bahwa ya akhir zaman akan kita beritakan. Saya pun akan pakai mimbar juga bicara itu meskipun skopnya mungkin kecil, tetap akan bicarakan. Namun pembicaraan itu yang harusnya memotivasi kita untuk bekerja lebih giat, untuk melayani Tuhan lebih sungguh, untuk memberitakan karya Kristus yang mati di salib menebus dosa manusia. Saya pikir itu yang lebih perlu kita tekankan ya, yang lebih perlu saya sampaikan kepada jemaat. Jadi di akhir zaman itu justru harusnya mengingat itu memotivasi kita yang ada sekarang. Inilah momen kita untuk melakukan yang terbaik, pemberitaan Injil, pelayanan yang terbaik untuk Tuhan karena momen ini akan berakhir, kira-kira begitu. Jadi terima kasih Pak Opung Ocel. Saya nggak ada pertanyaan, thank you, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya mau kasih statementnya. Saya bukan nggak percaya akhir zaman loh ya. Dari awal saya udah bilang itu. Saya bukan nggak percaya. Tapi bagi saya ya menguras waktu ke sana, ya toh, itu bagi saya lebih baik yang lain. Nah tadi Pak Gembala, saya setuju bahwa itu disampaikan, ya itu porsinya ada, itu disampaikan. Karena itu juga sebenarnya sebuah tiang untuk jemaat ini, katakanlah pemahaman level bawah. Mereka setia, mereka tanda kutip kalau Pak Hetaria tadi katakan agak takut gitu. It's okay ya, ada. Tapi kalau ini sudah pada level para pemimpin atau para gembala, mari kita bahasakan bahasa yang sangat sederhana kepada jemaat ya tentang itu. Jadi saya sangat percaya akhir zaman, tapi saya tidak pernah percaya tafsiran-tafsiran manusia-manusia itu. Apalagi sudah menentukan. Boleh catat apa tidak, nanti tahun 2027, 2028, 2029 ini orang-orang yang kebelet akhir zaman akan siuman lagi. Karena menghubungkan dengan Matius pasal 24 tadi, apabila tunas sudah bertumbuh itu, lalu dihubung-hubungkan dengan negara Israel, dihubung-hubungkan dengan bangunan Bait Allah ketiga, dihubung-hubungkan dengan usia 70-80 tahun. Ya toh, padahal saya ini masih menunggu
Indonesia merayakan kemerdekaan ke-100 tahun 2045. Saya masih menunggu itu. Semoga saya masih hidup 83 tahun nanti. Kan nanti yang 2008, 2009 yang diseminarkan jebol itu nanti yakin catat dengan baik. Sebab apa? Saya mau buka ya. Satu. Tadi demografi saya jelaskan tadi. Sampai di mana Injil? Lah, Cilegon aja nggak bisa tembus kok. Padang aja nggak bisa tembus kok. Bayangkan berapa orang mati karena Injil dan hasilnya tidak sebanyak dari jutaan yang mati. Itu di masa lalu loh, di masa lalu. Di gereja mula-mula. Nah sekarang makin tambah orang, makin tambah orang, makin tambah orang. Apakah bisa dengan seluruh media yang ada ini kita lakukan? Tidak, nyatanya Korea Selatan itu masih tertutup dengan internet. Tidak bisa orang tahu apa itu internet. Cina juga Korea begitu Utara ketatnya. maksudnya, Bung. Korea Utara maksudnya, Bung Ocel ya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Tinggal 8 menit. Jam 9 Ya, baik. selesai. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, silakan. Ya, shalom, shalom. Shalom. Ya, oke. Menarik ya. Silakan, Pak Ya, Petrian. silahkan Pak. Ya, sebetulnya bukan pertanyaan sih. Kalau saya ini juga bukan karena kebetulan Opung Ocel yang ngomong lalu saya setuju, enggak. Karena memang kadang-kadang begini, chemistry itu kita nggak temukan di dalam rumah, tapi justru di luar rumah. Seperti itu ya. Jadi, Opung Ocel dengan 11 SCT-nya, itu hampir semua yang rektor-rektor sana tuh saya kenal semua. Sering ngopi, sering ya artinya tukar pandangan ya, bukan tukar pikiran. Nah, jadi karena saya dibesarkan dalam filsafat-filsafat, filosofi-filosofi, maka saya berpatokan begini tentang akhir zaman. Betul, nggak usah terlalu difokuskan memberitakan akhir zaman karena itu adalah berita-berita parsial yang nanti akan mendistorsi keimanan jemaat. Jadi kita sebagai gembala khususnya ya, saya lebih cenderung ke pastoral counseling aja. Berita-berita yang sederhana, yang karena Alkitab sendiri dalam terjemahan Indonesia Baku kan disebut kabar baik. Ya kita beritakan aja kabar baik, bukan kabar-kabar yang menakutkan. Kira-kira seperti itu. Nah saya punya bapak rohani itu mungkin Opung Ocel kenal atau pernah dengar lah namanya Joseph Leonardo Siotang. Dari STT Tawamangu juga. Tawamangu ya. Iya. Nah, dia ngajarin saya kalau misalnya bicara tentang kedatangan Tuhan, kamu beranggapan begini. Hidup kuduslah seolah-olah Tuhan akan datang malam ini juga. Tapi beritakanlah Injil seolah-olah Tuhan masih akan datang 1000 tahun lagi. Nah, jadi pandangan saya tentang akhir zaman, betul, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah menghidupi, mau itu akhir zaman, awal zaman, terserah. Tapi ada bagian-bagian yang perlu saya strict tentang pengajaran-pengajaran akhir zaman yang berkembang supaya jemaat itu banyak berubah. Karena jujur harus kita akui seperti Pak Pastor Sardi itu tadi katakan, kasihan jemaat atau nanti bahkan kita sendiri yang ditertawakan. Ya kan, gereja banyak ditertawakan hari ini. Lebih-lebih banyak pendeta-pendeta yang boleh dikatakan terkenal malah ngeluarin statement-statement yang bikin orang tuh bilang ini bener ya, ini akhir zaman ya, pendeta-pendeta banyak yang ngawur sekarang, nah gitu kan ya, pembunuh dibela, pendeta banyak muncul di koran karena merkosa jemaat dan sebagainya. Ini benar-benar akhir zaman, kata jemaat kan kayak begitu. Coba terus kita mau ngomong akhir zaman yang bagian yang mana, bro? Nah maksud saya begini, jadi saya lebih stressing begini kalau misalnya ketemu teman-teman gembala, ini kita sharing aja ya. Orang-orang yang terlalu punya atensi besar terhadap akhir zaman, lalu mengajarkan tentang peta eskatologi tersebut, lalu mereka bilang bahwa akan ada aniaya kecil, aniaya besar, lalu setelah itu Yesus datang, bla bla bla. Saya berpikir mereka nggak adil.
betul kata Opung Ocel. Kalau Opung Ocel tadi istilahnya bilangnya apa kalau nggak salah, mereka tuh pembohong, semuanya sampah gitu ya. Kalau saya bilang mereka tuh cuman nyari receh ya dengan firman. Jadi kalau ngomong aniaya kecil, aniaya besar, bayangkan Rasul Yesus itu matinya nggak ada yang beres satupun. Saudara-saudara kita di China itu lagi ibadah. Saya punya teman-teman yang pernah pelayanan di sana, pernah bilang dalam satu hari saja pernah ada 2.000 jemaat hilang tanpa kabar sampai detik ini. Dan mayat mereka nggak tahu ada di mana. Dan bagi mereka itu aniaya besar. Tapi kok Yesus belum datang? Kira-kira begitu kan ya. Aniaya kecil di Indonesia. Wah, jangan tanya lagi yang namanya aniaya ya, kita ngalamin. Tapi kok Yesus belum datang? Nah ini kan tantangan kita sebenarnya begini. Kalau saran saya ini untuk para senior saya lah, saya katakan begitu. Coba kita bikin ini untuk tadi Opung Ocel sempat ngeluarin, apa yang saya sampaikan di sini akan disampaikan juga nanti ke tempat yang lain. Artinya begini akan jadi gema gitu. Saya harapkan sih model-model macam gini tuh nggak cuma momentum malam ini aja, bisa terus ya diadakan, entah kapan, 3 bulan sekali kah atau 6 bulan sekali kah, untuk sounding the truth, untuk menyuarakan kebenaran itu. Supaya apa? Gereja netralisir lagi. Analoginya kolam lele, itu sebelum lele dimasukin, airnya harus dinetralisir dulu dengan hal-hal yang apa, yang sehat, yang menyegarkan ikan-ikan itu nanti. Kira-kira begitu. Ini berita akhir zaman, gereja harus dinetralisir. Mau lihat godang? Ya, sebuah peneguhan ya dari Pak. Ya, terima kasih Pak Gem. Saya justru baru tahu kalau mau taruh lele tuh airnya harus dinetralin dulu. Saya pikir bikin kolam, kasih air, masukin benih lele. Karena saya pikir lele itu paling tangguh atau hewan yang katakanlah bisa adaptasi. Justru saya baru tahu nih, bagus sekali. Thank you, Pak. Iya. 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 Oke. Ini sebelum berakhir ada pertanyaan ya. Tolong dibacakan Pak Hetar ya. Siap. Dari Ibu Rita. Ya, Ibu Rita. Izin bertanya lagi, Pak. Saya ada membaca dalam kitab Wahyu 10, kitab terbuka. Kitab terbuka itu judul perikopnya. Hanya saya tidak paham tentang apa itu ketujuh guru. Mungkin setelah Opung Ocel menjawab pertanyaan ini, bisa langsung memberikan closing statement. Ya, jadi begini Ibu, saya aja tidak berani mencoba mengartikan apa maksudnya dengan 7 guru. Karena Ibu kalau belajar Alkitab itu tafsir pasti banyak. Lebih baik begini saran Ibu, lebih baik baca Amsal, baca Pengkhotbah, baca Mazmur. Kalaupun Ibu sampai kitab Wahyu tidak mengerti, tidak usah disentuh. Membuang energi. Sebab kalau kita mau tahu ini, kita harus bangkitkan si Yohanes. Maksudnya apa ini? Nanti kalau kita tafsir, akhirnya ya toh pergi ke kitab Daniel. Padahal Daniel sendiri maksudnya mungkin tidak begitu. Karena kitab Wahyu itu kan istilahnya kan itu pewahyuan ya. Jadi banyak simbol-simbol di sana di kitab Wahyu yang kita tidak pahami. Jadi kalau saran saya kepada Ibu Rita begini, daripada saya baca kitab ini nggak ngerti, lebih baik saya baca Amsal, jadi berhikmat, saya baca Kidung Agung, saya lebih cinta keluarga, saya baca Pengkhotbah, memaknai hidup, saya baca Mazmur, lebih devosi kepada Tuhan, itu lebih bernilai, Bu. Ya, itu jawaban saya. Jadi Ibu tidak paham itu sangat wajar. Bahkan mungkin kita yang di sini para hamba Tuhan ini, ya toh kita belajar lagi, lalu kita lihat tafsir masing-masing akan berbeda. Ya, jadi bagi Ibu Rita, saya sarankan lebih banyak membaca kitab-kitab yang sifatnya praktis. Baik, saudara-saudara, saya akan tutup ini dengan satu closing statement begini.
Saya ulangi kembali ya, saya paraphrase, saya ulangi kembali bahwa akhir zaman ya itu adalah fenomena yang bisa terulang kembali di masyarakat sesuai dengan fenomena yang terjadi. Namun sebenarnya kalau kita mengikut Kristus yang setia, this is not our core business. Itu bukan urusan utama kita. Ya. Urusan utama kita di tengah-tengah akhir zaman ini, ya kan, adalah menyampaikan Injil, yaitu pesan Yesus terakhir sebelum naik ke surga. Bahkan di akhir ayat dia berkata, aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Lah kalau yang pemilik akhir zaman itu sudah menyertai kita, lalu apa yang mau kita lakukan? Ya sampaikan apa yang dia titipkan kepada para murid itu untuk menyampaikan Injil itu. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu. Saya ulangi, saya bukan orang yang tidak percaya akhir zaman. Jangan salah mengerti. Tapi saya tidak pernah percaya dengan akhir zaman kalau sudah dicocok-cocok logikan, apalagi berhubungan dengan tahun. Never I do believe it. Karena saya tadi belum mengungkapkan, Yesus sendiri waktu ditanya para murid, kapan itu terjadi? Dia jawab apa? This is not your business. Ya, makanya ya kenapa saya di ending saya harus sampaikan ini, karena memang Yesus sendiri ingin memberikan pelajaran. Tugasmu bukan itu. Tugas intimu bukan itu. Tapi tugas intimu ikut aku, pikul salib. Ya toh? Lalu di akhir dari dia naik ke surga, nih tugas intimu. Beritakan, baptis, ajarlah. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Opung Ocel, pemateri kita yang luar biasa. Sebenarnya kalau saya tangkapnya sebagai membakar kita untuk mengkobarkan api Injil daripada urus yang bukan urusan kita. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada host kita, Bapak Jonathan Agus. Ya, terima kasih semuanya para peserta. Terima kasih juga Pak Opung Ocel serta Pak Yohanes Etaria yang sudah menjadi moderator kita. Sebelum kita menutup acara ini, nanti saya minta tolong Pak Pendeta Bedrian untuk menutup acara ini serta mendoakan Opung yang berulang tahun hari ini dan doa berkat, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, nanti kalau boleh doa berkat biar Pak Sandi Gultok bagi-bagi berkat. Ya. Akhir zaman. Akhir zaman bagi berkat ini. Iya. Ayo, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, anugerah Tuhan yang membuat kami ada hingga saat ini. Dan ketika kami mau melangkah di dalam ladang Tuhan, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Pengajaran demi pengajaran yang harus dinetralisir kembali oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebab seperti doa yang Kau ajarkan, biarlah kebenaran-Mu yang tegak di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih untuk Opung Ocel yang boleh kembali mengingatkan, bahkan menegur dan menasihati setiap kami bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting dibanding kami harus mengajarkan hal-hal yang harusnya tidak penting kami ajarkan. Untuk itu Roh Kudus yang baik terus urapi kami, pribadi lepas pribadi, dan Opung Ocel, hamba-Mu, Bapak Pendeta Pardomuan Siombi, di usia yang Kau tambahkan hari ini Bapak. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas hamba-Mu, kesehatan, umur panjang, bahkan hikmat Tuhan berlimpah-limpah seperti samudra lautan mengarungi kehidupan hamba-Mu ya Bapak, dalam nama Yesus. Begitu berkati keluarga hamba-Mu ini, baik Opung Ocel, istri, bahkan anak mantu juga cucu mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami pada akhirnya buka hati kami Tuhan untuk menerima berkat yang Kau sampaikan lewat hamba. Terima kasih buat kebaikan Tuhan.
buat seluruh kami yang hadir Tuhan malam hari di Indonesia, waktu yang berbeda-beda di berbagai tempat Tuhan, pagi ini di Los Angeles Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, persekutuan ini kami bersyukur, kami mohon berkat-Mu atas setiap pribadi Tuhan yang hadir. Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu apa yang sedang didoakan, dan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan hidup dan tidak ada yang sukar bagimu. Engkau mengasihi kami, biarlah berkat Tuhan Engkau curahkan, setiap kami beroleh berkat dari Tuhan, karena kami milik-Mu. Kami menerima berkat-Mu Tuhan, berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan kami Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menuntun kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus Ya, berkati. Pak Yohanes, Berkati. Shalom Pak Yohanes, bisa foto-foto dulu sebentar? Oh, ya. Ya, buka camnya Iya. buat terima kasih. Snipping tuh. Siapa yang sudah? Siapa yang foto? Siapa Pak yang foto? Yohanes, Saya Sudah. bantu dengan snipping tool lah. Saya bantu dengan snipping tool. Iya, iya. Iya, iya. Oke, silakan Pak. Oke. Smile ya semua. 1, 2. Yes. Mantap. Terima Oke. kasih Pak. Terima kasih Pak Pak Ocel. Terima Saya kasih kirim ke Opung semuanya, Ocel ya. Pak Sardi, Pak Terima kasih. Itaria, Pak Rekan-rekan, terima Pak Terima kasih. kasih Terima buat kasih. semuanya.